Jadi di mata pikir lebih baik gotong royong itu kan. Kalau mengharapkan dari pemerintah itu memang terlambat. Ini tambangnya bisa aja ambruk, dan bayangin ini adalah risiko yang setiap hari harus dihadapi para penambang di sini. Kita harus menjalani tepian batu seperti ini ya. Belum lagi banyak yang berlumut. Lubangnya lihat, ini sangat-sangat kecil, pas di badan hanya satu orang aja. Tak terkira banyaknya kekayaan alam yang terkandung di perut bumi Indonesia. Kandungan logam mulia misalnya, bertebaran di berbagai lokasi di Nusantara. Tapi sayang, keberadaannya tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Kali ini, tim Indonesiaku akan mengajak Anda menyambangi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Perjalanan kami lakukan menuju desa Paramasan Atas yang sangat terpencil. Perjalanan kami harus melalui medan yang berat dan beberapa aliran sungai yang harus kami taklukkan. Setiba kami di Dusun Kusan, jalanan sudah tidak bisa diakses dengan mobil. Kami pun melanjutkan perjalanan bersama rombongan pedagang yang akan berjualan ke desa Paramasan. Untuk menghadapi jalanan yang rusak, motor pun harus dimodifikasi. Kami menempuh perjalanan jalur tanah yang licin dan berlumpur. Kami mengandalkan jembatan kayu seadanya sebagai alas pijakan motor melintas. Namun, semakin sering dilalui, kayu-kayu ini semakin licin. Kami harus saling membantu, mendorong dan menjaga motor agar tidak terjatuh. Kondisi jalanan yang rusak parah ini membuat waktu perjalanan molor hingga 3 jam hanya demi menempuh jarak sekitar 10 km. Belum lagi para pedagang juga membawa barang dagangan seberat hingga lebih dari 100 kg di masing-masing motor mereka. Beragam kebutuhan pokok, mulai dari garam, gula, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga bensin diangkut untuk kemudian dijual di desa. Para pemotor ini harus ekstra berhati-hati bila tidak ingin dagangan mereka terhambur di jalanan. Terutama komoditas cair seperti minyak goreng dan bensin. Belum lagi jika terjadi masalah pada motor yang bisa membuat para pedagang ini semakin merugi. Ada apa tuh, Pak? Bikin jembatan, Mbak. Oh, lagi pada gotong royong bikin jembatan. Bikin jembatan sama kepala desanya. Oh, gitu. Iya. Jadi di depan sana ada warga yang dari desa Paramasan Atas lagi bergotong royong untuk membuat jembatan. Mungkin karena jalannya memang sudah seperti ini. Saya mau lihat ke sana. Wah, ini jalannya lewat mana ini? Ternyata selama ini warga harus membangun sendiri jembatan penghubung. Bukan jembatan untuk menyeberangi sungai, melainkan jembatan untuk menghindari jalanan lunak berlumpur. Semua jalur jembatan kayu yang selama ini kami lintasi adalah murni hasil gotong royong warga. Jadi di mata pikir lebih baik gotong royong itu kan. Kalau mengharapkan dari pemerintah itu memang terlambat. Sesampai di desa, kami harus segera menjajakan dagangan ini. Konsumen utama jelas adalah para ibu rumah tangga yang membeli berbagai kebutuhan keluarga. Para ibu ini harus segera berbelanja sebelum mereka pergi bekerja.
Ya, mayoritas perempuan di Desa Paramasan Atas juga mencari nafkah sebagai pendulang emas. Misalnya Ibu Kusna. Para penambang mengandalkan mesin penyedot pasir yang akan memuntahkan campuran lumpur yang mengandung emas. Kami harus memastikan mesin tidak tersumbat. Kusna dan sejumlah ibu lainnya bertugas menyemprot dinding tanah dan memindahkan batu agar mesin bisa terus menyedot dengan maksimal. Warga bekerja dalam kelompok yang berjumlah sekitar 10 orang yang menggarap sebidang lahan. Pekerjaan ini sudah dilakukan turun-temurun oleh warga Desa Paramasan Atas. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga Paramasan Atas, jadi mendulang emas inilah satu-satunya pengharapan mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Tapi mereka benar-benar harus kerja seharian, dan dalam sehari itu mereka belum tentu bisa mendapatkan 1 gram emas. Proses pencucian emas menjadi kunci. Para penambang harus jeli mengenali emas bila tidak ingin kehilangan rejeki dari si logam mulia ini. Kami sangat beruntung hari ini. Emas yang kami dapatkan terbilang cukup banyak, mencapai 10 gram. Emas mentah seperti ini dijual di kisaran harga Rp400.000 per gram. Artinya, hari ini warga mendapatkan 4 juta rupiah yang harus dibagi rata. Itu pun harus dipotong juga untuk perawatan mesin dan pembelian bahan bakar. 2 jerigen bensin seharga Rp400.000 dihabiskan dalam sehari menambang. Dari Kalimantan Selatan, kita bergeser ke sebuah desa kecil di ujung barat Provinsi Banten. Sebagian besar masyarakat desa Mangku Alam, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang juga bekerja sebagai penambang emas. Jangan dibayangkan potensi logam mulia yang terkandung di perut buminya membuat daerah ini sejahtera. Jalan desa saja sama sekali belum tersentuh aspal. Selain itu, meskipun hampir setiap rumah memiliki mesin gelondong emas, pemukiman warga terbilang sangat sederhana. Mengapa? Karena hasil pertambangan tradisional belakangan terus menurun. Saya akan mencoba merasakan sendiri. Betapa menantangnya pekerjaan ini. Akses jalan berlubang dan jalur tanah menyambut kami. Kami harus bolak-balik turun agar motor bisa melaju lebih lancar. Setiba di lokasi tambang, tenda-tenda lubang emas warga terlihat jelas. Di areal seluas 10 hektar ini, terkandung hingga 1,5 juta wet metric ton emas. Dalam satu lubang, biasanya ada 20 orang pekerja yang saling bekerja sama. Peralatan sederhana seperti palu dan linggis pun dipersiapkan. Tidak ada perlengkapan keselamatan yang mereka gunakan. Hanya headlamp atau senter kepala yang digunakan untuk menerangi jalan di dalam lubang yang gelap. Ya pemirsa, salah satu hasil kekayaan alam yang dimanfaatkan masyarakat di Kecamatan Cimanggu, Provinsi Banten adalah hasil mineral berupa emas. Dan tambang tradisional di sini bahkan sudah berjalan lebih dari 8 tahun. Dan kita akan lihat bagaimana masyarakat harus mempertaruhkan nyawa mereka di dalam lubang tambang untuk mendapatkan bongkahan biji emas. Ini langsung masuk aja Kang ya? Oke, siap. Ditemani Birun, saya mulai memasuki dasar tambang. Jalur sempit yang licin membuat saya harus ekstra hati-hati. Bila salah pijak, resikonya terjatuh hingga kedalaman puluhan meter. Masih berapa meter lagi, Kang? Semakin dalam,
gelap semakin pekat. Saya mulai panik. Tidak hanya sulit melihat, saya juga mulai sulit bernafas. Ini dalamnya sampai 100 meter, ini kita baru udah 10 meter tapi udah kerasa banget pengapnya, sempit. Dan ini pijakannya juga jarang-jarang, jadi harus hati-hati banget buat turun ke bawah. Semakin mendekati dasar turunan pertama, pijakan semakin licin. Tangan dan kaki harus kuat menahan badan. Kami pun tiba di kedalaman 50 meter di bawah tanah. Jadi dalam ini ada 2 selang. Yang satu tuh yang kayak gini untuk ngomong sama orang-orang yang di atas. Dan yang satu lagi ini buat blower untuk udara di dalam. Dan ini ternyata udah nyampe bawah. Tambangnya ini tergenang, ada kali air setengah meter ya Kang ya. Dan kita harus lanjut lagi masuk ke dalam. Nggak kelihatan, ini agak ngeri juga sebenarnya. Oke, ntar ya Kang. Ini telepon aman ya. Jalur turunan pertama pun menyambut kami dengan lorong panjang yang tergenang air. Kami harus berjalan jongkok karena lajur yang sangat sempit dan membuat badan kami terendam air. Beruntung genangan air mulai berkurang di bagian ujung lorong. Ini aman ya Kang ya? Astaga, sampai bawah udah basah kuyup. Dan yang di atas juga nggak tahu apa yang terjadi di bawah sini. Kita yang di bawah juga nggak tahu apa yang terjadi di atas. Semoga tapi aman di sini ya. Lorong kecil, panjang berliku dan gelap pekat inilah yang menjadi tempat para penambang mengais rejeki mereka setiap hari. Jalur ini dibuat tanpa perhitungan akurat, sehingga saya hanya bisa berharap semoga bisa keluar dari lubang tambang ini dengan selamat. Apalagi jenis tanah lunak membuat tambang sangat rawan longsor. Hanya kayu-kayu inilah yang menjadi penopang tanah agar tidak ambruk. Yang paling saya takutin ini kalau misalnya masuk lubang tambang adalah kalau misalnya sewaktu-waktu ini tambangnya bisa aja ambruk. Dan bayangin ini adalah risiko yang setiap hari harus dihadapi para penambang di sini. Setiap penambang punya wilayah kerja sendiri. Batuan dengan kandungan emas dikumpulkan dengan cara memukul dinding tambang. Suara bising pun terdengar setiap hari. Saat bekerja di dalam tambang, kami tidak lagi bisa membedakan siang dan malam. Pekerjaan baru kami hentikan ketika tubuh sudah tidak kuat lagi menahan lelah. Jadi ini merupakan bukan batu yang dicari sama para penambang. Cuma di sini secara kasat mata masih belum kelihatan karena masih harus diolah. Jadi yang kelihatan ini cuman uratnya aja. Ada yang warna kuningan ataupun yang warna putih, itu yang diikutin dan yang dipukul sama mereka supaya bisa dikumpulin nantinya. Bekerja dengan resiko tinggi di depan mata, mau tidak mau harus dihadapi. Padahal tambang di Kecamatan Cimanggu ini sudah lebih dari 3 kali meminta korban jiwa. Kang Pirut sendiri takut nggak sih Kang masuk-masuk lubang kayak gini? Takut sih pertama kali. Ya sampai sekarang enggak. Enggak gitu ya. Walaupun di sebelah tangga lubang lain ada yang ambruk gitu, tetap mau kerja lah. Cari uang susah, harus gimana lagi? Karung-karung yang sudah penuh dengan batuan mengandung emas lalu ditarik menggunakan tali pengulur. Saya dan Birun pun mulai mendaki kembali ke permukaan. Sebenarnya para penambang ingin menambah kedalaman penggalian,
Tapi kemunculan aliran air tanah membuat pencarian emas menjadi terbatas. Perjalanan naik ke permukaan ternyata jauh lebih berat dibandingkan ketika turun tadi. Di pertengahan jalan, saya sudah hampir tidak lagi sanggup menahan beban. Otot tangan dan kaki mulai kaku dan kelelahan. Namun kami tidak boleh menyerah. Semangat terpompa ketika cahaya dari luar mulai terlihat. Ketika kami bisa menjejakkan kaki di permukaan tanah dengan selamat, saat itulah saya baru bisa bernafas lega. Setibanya di permukaan, karung berisi bebatuan mulai berdatangan satu persatu. Hasil menambang dibagi rata. Setiap orang mendapatkan jatahnya masing-masing untuk dibawa pulang. Setiap penambang akan mengolah emas di rumah masing-masing. Bahan hasil menambang dimasukkan ke dalam tabung berisi besi atau peluru pemecah batu. Mesin kemudian dibiarkan berputar seharian penuh. Keesokan harinya, proses pengolahan dilanjutkan. Tanah dan batuan yang sudah hancur dicampur air raksa atau merkuri yang bertugas menangkap butiran emas. Mesin gelondong pun kembali diputar selama 5 hingga 6 jam. Usai digelondong, isi tabung lalu disaring manual untuk mengumpulkan kembali air raksa. Air raksa yang berhasil menangkap emas kembali disaring menggunakan kain, lalu dipijat hingga serbuk emas yang dicari-cari menempel di permukaan kain. Proses terakhir adalah membakar serbuk emas menggunakan fire gun hingga padat. 10 menit kemudian, emas mentah ini pun siap dijual. Hasil kerja keras ini pun kami bawa ke rumah pengepul emas. Berat dan kadar emas akan menentukan harganya. Sayangnya, hasil pencarian Birun ternyata tidak sampai 1 gram. Ia pun hanya bisa mendapatkan Rp82.000 untuk mengganjar kerja kerasnya yang penuh resiko dan bahaya. Cuman kalau dari dulu sampai sekarang itu ada pengurangan nggak sih tanah yang dipakai sama warga? Iya, ada pengurangan. Ada pengurangan. Itu kenapa tuh, Kang? Soalnya tanah warga itu dibeli sama PT. Yang dekat tambang kemarin tuh udah dibeli separuh. Cuman ada 2 tempat lagi yang... Mana ada 2 tempat lagi? Menggali harta karun di perut bumi Nusantara memang tidak bisa menjamin kemakmuran. Proses pencarian emas yang begitu panjang dan melelahkan tidak serta-merta mendatangkan sejahtera, terutama bagi para pencarinya. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini menuju daerah di bagian Garut Selatan, tepatnya menuju wilayah Kecamatan Mekar Mukti.
Sejak tahun 2000 lalu, sebagian warga desa Karangwangi, Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, menggantungkan hidupnya dari sarang burung seriti dan walet. Pekerjaan mencari dan mengumpulkan sarang seriti dan walet bukan perkara mudah. Maklum saja, dua jenis burung yang masih berkeluarga dekat ini bersarang di tempat yang sulit dijangkau, di tebing-tebing goa, di tepi laut. Untuk mencapainya tentu saja membutuhkan nyali yang tinggi karena sangat berbahaya. Bersama Iskandar, Sunaria, dan Lopi, saya akan ikut memanen sarang seriti di sekitar pantai Karangtepas. Waktu yang tepat untuk memanen sarang seriti atau walet adalah ketika ombak laut sedang surut atau di pagi hari. Kami harus bergerak cepat. Usaha sarang seriti dan walet yang dijalani warga bermula dari penemuan gua alam yang menjadi sarang seriti di sekitar pantai Karangtepas. Untuk mengembangbiakannya, warga kemudian berinisiatif membangun gua buatan. Kurang lebih ada sekitar 100 goa yang dibuat warga. Sayangnya, kini hanya 5 goa saja yang aktif memproduksi sarang. Untuk sampai ke sarang seritinya kita harus menjalani tepian batu seperti ini ya. Belum lagi banyak yang berlumut karena kena air ombak dan licin. Jadi mesti hati-hati pegangan. Nah ini lubang sarangnya sedang dibuka semennya, baru nanti kita masuk. Iskandar sudah hampir 15 tahun menggantungkan hidupnya dengan mengumpulkan sarang seriti, dibantu Sunaria dan Lopi. Iskandar beruntung, goa miliknya masih terus menghasilkan sarang, meski nilainya tidak lagi setinggi dulu. Nah ini dari lubang sarang seritinya keluar banyak air karena sudah lama ditutup kan, jadi kalau hujan itu akan masuk airnya. Nah begitu dibuka semuanya keluar. Udah aman tak? Lubang goa tempat seriti bersarang tidak terlalu besar, hanya cukup untuk dimasuki 1 orang saja. Iskandar masuk terlebih dahulu untuk membantu saya. Ya, kaki dulu ya. Hanya dengan berpegangan pada tangga bambu, saya kemudian masuk ke dalam goa. Ini saya mau masuk dan harus miring posisinya. Habis itu langsung didorong. Iskandar membantu dengan menarik tangan saya ke dalam. Suasana di dalam goa terasa lembab dan berbau. Jarak pandang sangat terbatas. Gelap, nyaris tidak ada cahaya yang masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam sarang burung seriti. Lubangnya lihat, ini sangat-sangat kecil, pas di badan hanya 1 orang aja. Nah, selanjutnya kita akan ambil sarangnya ya Pak ya? Iya. Yang mana nih Pak? Ini, yang ini walet ini masih belum sempurna. Oh iya. Ayo Pak, wah ternyata luas juga loh ini di dalamnya. Bagian dalam goa ternyata cukup luas, sekitar 300 meter persegi. Kita bisa berdiri dengan leluasa. Tak kurang ada 600 sarang seriti di dalam goa, sementara sarang waletnya hanya ada sekitar 50. Sarang seriti terbuat dari dedaunan, rumput, dan lumut laut yang direkatkan dengan air liur burung. Sementara sarang walet seluruhnya terbuat dari air liur burung. Tidak aneh jika harga sarang walet jauh lebih mahal dibandingkan seriti. Nah ini panen sarang burung seritinya dilakukan setiap 2 bulan sekali. Ini nunggu apa Pak 2 bulan sekali itu? Kalau 2 bulan sekali itu kan si burung sarang seritinya itu udah sempurna. Dulu ketika banyak permintaan sarang seriti, harga per kilonya bisa mencapai Rp500.000. Tapi sekarang hanya Rp150.000 saja per kilo. Sementara harga sarang walet tetap stabil,
bahkan terus saja meningkat. Per kilo sarang walet kualitas super harganya bahkan bisa mencapai belasan juta rupiah. Sayangnya, untuk menambah jumlah burung walet membutuhkan waktu yang lama, tidak semudah yang dibayangkan. Satu persatu sarang seriti kami kumpulkan dengan berhati-hati. Jangan sampai mengganggu keberadaan burung seriti dan walet yang ada di dalam goa. Ternyata jumlahnya cukup banyak. Kami lalu memutuskan untuk keluar goa. Goa yang gelap dan pengap membuat saya tidak sabar untuk keluar. Namun sepertinya jalan keluar lebih sulit dibandingkan ketika saya masuk tadi. Berhasil keluar hanya dengan melewati satu lubang yang sangat sempit ini. Penuh perjuangan memang, karena harus miring badannya, terus harus mengeluarkan satu demi satu tangan dan juga kaki. Kita turun. Selepas panen, Iskandar mengajak saya menuju rumah Sunaria untuk mengolah sarang burung seriti menjadi makanan yang berkhasiat. Biasanya warga setempat memanfaatkan sarang burung seriti untuk dijadikan agar-agar yang dapat meredakan demam dan panas dalam. Mengolahnya mudah saja. Pertama, sarang dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diberi air panas. Selanjutnya, pisahkan air liur seriti dengan serabut sarangnya. Diamkan beberapa saat sampai menggumpal. Tambahkan kelapa muda dan air rebusan gula aren. Minuman sarang seriti pun siap dinikmati. Sangat istimewa. Sunaria tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia sudah sejak lama bekerja pada Iskandar dengan ikut membantu memanen sarang seriti di dalam goa. Menurutnya permintaan sarang seriti dari para pembeli tentu saja berpengaruh pada penghasilannya. Tapi Sunaria tidak tahu lagi harus berbuat apa. Alam memang menyediakan nyaris segalanya bagi rakyat Indonesia. Mulai dari sarang walet dan seriti yang berharga, hingga logam mulia yang diburu di mana-mana, layaknya harta karun. Namun nyatanya, semua itu tidak menjamin para pencarinya akrab dengan kehidupan yang sejahtera. Kemiskinan masih saja membelenggu mereka, tapi kehidupan harus terus berjalan dengan atau tanpa kepastian. Sembari menantikan pemerintah memberikan perhatian dan mengulurkan tangan-tangan penggerak pembangunan.